Maka sekali lagi saya katakan, tujuan kita memboikot warung Stick and Stick untuk kemudian berhenti makan di sana adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian membuat Yusuf Mansur bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya dengan para korban investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Sampai hari ini, sejak surat diantarkan oleh Pak Darso Arif ke perusahaan warung Stick and Stick, belum ada jawaban dari pihak warung Stick and Stick, belum ada klarifikasi dari warung Stick and Stick. Padahal menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Darso Arif melalui surat itu masih sangat normatif, masih sangat mendasar. Itu untuk meminta kejelasan warung Stick and Stick dengan Yusuf Mansur gitu. Sudah berapa warung Stick and Stick yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini belum mendapat respon apa-apa dari warung Stick and Stick, belum mendapat klarifikasi atau jawaban apapun itu belum ada. Ini menimbulkan pertanyaan, ada apa gitu? Ada apa sampai warung Stick and Stick bungkam 1000 bahasa? Yusuf Mansur, Jody Brotoseno dan warung Stick and Stick ini berkaitan erat. Makanya kenapa kemudian kami hari ini melambungkan hashtag menyuarakan kemudian boikot warung Stick and Stick. Karena terus terang saja teman-teman, sampai hari ini orang-orang ini belum sama sekali mendapat perhatian gitu. Maka kami rasa bahwa sanksi sosial dari masyarakat berupa boikotlah salah satu cara untuk kemudian memberi teguran kepada mereka gitu. Maka saya minta kepada teman-teman untuk ikut membantu kami melambungkan hashtag boikot warung Stick and Stick, Bebek Selamat dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur belum menunjukkan itikadnya untuk kemudian bertanggung jawab. Dan menurut Bapak Iqbal, wawancara dengan Pak Darso, mengatakan bahwa sebagian dari aset-aset Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotoseno. Artinya menurut saya, Jody juga di sini adalah orang yang harusnya ikut bertanggung jawab gitu. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal ini benar gitu. Karena Pak Iqbal mengatakan bahwa dia dulu pernah bertiga, Yusuf Mansur, Jody dan Iqbal sendiri. Namun Pak Iqbal memisahkan diri lalu kemudian menceritakan banyak hal kepada Pak Darso dalam wawancaranya di Toibah TV, dulunya Toibah Channel teman-teman. Mari kita simak sebuah video bagaimana Jody Brotoseno bercerita keterkaitan dia dengan Yusuf Mansur teman-teman. Nah, kemudian 10 tahun yang lalu ketika cabangnya Warak itu masih sekitar 30-40, saya mutusin saya kemarin, saya pensiun dari Warak Stick and Stick, saya kepingin bangun rumah tafid. Kemudian saya sewa rumah di dekat rumah saya, dan saya bangunlah itu rumah tafid. Pada saat saya awal bangun, itu saya bingung karena saya nggak ada basicnya pesantren nih. Saya masih nggak ada basic pesantren, tapi kepingin punya pesantren. Kan Ustadz Yusuf kalau memotivasi orang kayaknya gampang banget sih. Bikin rumah tafid, bikin anak penghafal Quran, ciptain dulu lingkungan yang penghafal Quran. Nanti yang nanya masuk itu main ke sebelah ke tetangga itu menghafal Quran, main lagi ke sebelahnya lagi menghafal Quran semua. Jadi nanti tercipta lingkungan itu. Saya melihat itu sebagai pengusaha nih gampang nih, kayaknya bisa nih. Udah deh Bu, kita beli rumah di sebelah, kita bikin rumah tafid. Beli rumah di sebelah, kemudian nyari guru, itu juga gak gampang juga. Saya nggak ada basic pesantrennya, gimana nih cara nyari guru, kan nggak mungkin juga iklan di koran gitu dicari ustazah hafid, itu susah itu. Akhirnya bingung kan nyari guru, nggak ngerti gimana caranya, nyari santri gimana. Rumah tafid udah kita tulisin rumah tafidku Deresan Jogja, nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Jadi kalau cerita dari tahun awal-awal pasti sama juga ya. Nah, saya pada saat itu kemudian ada Ustadz Yusuf ceramah di Semarang. Saya sama istri saya, kita harus ke Semarang. Kita datangin Ustadz Yusuf, kemudian kita minta pertanggungjawaban. Jadi saya tuh sebagai pengusaha, saya pengen balikin. Saya pengen balikin ke Ustadz Yusuf. Ustadz ini saya nggak bisa nih bikin kelola rumah tafid. Dari saya sebagai pengusaha, saya sedekah tiap bulan aja. Nanti santrinya Ustadz Yusuf yang ngasih, ustazahnya Ustadz Yusuf aja. Saya sedekah aja. Nah, saya ke Semarang, kemudian ketemu Ustadz Yusuf, apa yang beliau sampaikan ke saya? Udah mas, gampang. Nyari ustadz, nyari santri gampang. Gimana caranya, Ustaz? Sujud aja minta sama Allah. Batin saya kalau ini sih gampang ya. Saya gampang, tapi gimana? Ya udah, sujud aja minta sama Allah. Pada saat itu Ustadz Yusuf ngasih saya mobil.
Bayangin ya, saya mau nyerahin rumah Tafid, Ustadz Yusuf kasih saya mobil. Mas, ini mobil bawa, jual buat ngembangin rumah Tafid. Oh siap Ustadz. Saya pulang dari Semarang balik ke Jogja itu bawa mobil lagi, sedekah dari Ustadz Yusuf. Kemudian sampai di perjalanan, saya pikir, kita ini mau balikin rumah Tafid, tapi kok malah ditambahin mobil lagi. Terus gimana nih, ceritanya gimana nih? Ya gimana nih? Akhirnya sampai Jogja, mobil itu kita jual, saya nyewa rumah lagi, rumah Tafid yang satu belum jalan, karena saya dapat amanah mobil, saya sewain rumah lagi di Kampung Dersa. Nanti ibu-ibu main kalau ke Jogja ke Kampung Dersa. Kampung Dersa sekarang ini beda sama cerita saya dulu. Dulu saya benar-benar nggak ada itu, rumah Tafid nggak ada. Akhirnya saya nyewa rumah lagi, ini saya jadiin rumah Tafid putri. Nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Saya sama istri saya pada saat itu benar-benar ngikutin Ustadz Yusuf. Saya sujud, saya minta sama Allah, ya Allah, saya udah punya rumah, saya udah bisa sedekah, tolong dong kasih ustadznya, kasih ustazahnya, kasih santrinya. Cuma itu yang saya lakukan. Terus kayak gitu terus, kemudian Allah hadirin tuh ustadznya. Ada salah satu ustadz, ini bukan ustadz sih sebenarnya. Beliau itu ngikutin Instagram saya, kemudian pengen belajar bisnis sama saya. Tapi beliau ketemu saya itu tunanetra nih pasti. Kalau tunanetra saya mikir ini pasti ini ngafal Quran ya. Dan beliau nanya ke saya, Mas, saya mau belajar ngafal Quran di rumah Tafid. Oh siap Ustaz. Kemudian Ustaz punya hafalan berapa? Saya sudah punya hafalan 3 juz. Kemudian saya kepingin nambah lagi. Oh ya siap. Saya langsung bilang, rumah Tafid kita ini kebetulan nih Ustaz, belum ada Ustaznya, baru aja Ustaznya keluar. Gimana kalau Ustaz belajar di sini sekaligus ngajarin? Akhirnya apa? Oh datangin tuh Ustaz Titno tunanetra, sekarang jadi direktur kesantriannya Pesantren Sahabat. Pesantren Sahabat itu dari saya udah cerita Mas Dimas 10 tahun yang lalu itu awalnya di rumah Tafid yang saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi kemudian cara itu yang saya pakai terus. Rumah Tafid nggak ngerti gimana caranya, ya udah sujud aja minta sama Allah, Allah hadirin tuh. Ketika saya bingung nih usaha gimana yang sepi, ya udah minta aja sama Allah, sujud aja minta sama Allah. Gimana caranya bikin sambal misalnya. Istri saya itu sampai segitu. Kita kan usaha juga bebek goreng Haji Selamat, tapi yang di Jogja yang mualian dulu. Itu pada saat istri saya bingung, istri saya itu sholat 2 rakaat kemudian minta sama Allah gimana caranya. Ketika saya mau nyari tempat buat buka cabang warung steak and shake, karena saya kan nggak ada yang franchise ya, saya pakai cara itu terus. Sholat 2 rakaat, kemudian minta sama Allah, ya Allah pengen buka warung steak and shake, pengen ada modalnya nih, pengen nggak utang ke bank nih, minta aja loh. Alhamdulillah jalannya ada aja itu. Jalannya ada aja, rumah Tafidnya alhamdulillah jalan, dan sekarang rumah Tafid itu 10 tahun ini alhamdulillah jadi pesantren sahabatku. Ada 500 santri, ada pengusaha-pengusaha yang ikut support jadi orang tua asuh termasuk abnormal tadi itu. Dan jadi saya nggak sendirian, tapi banyak yang support. Jadi kapan-kapan ibu saya udah buat main ke pesantren sahabat. Itu doanya enaknya jadi pengusaha, kita punya kekuatan doa yang lebih. Kemudian pesantren juga jadi kekuatan doa baru lagi, ada 500 santri, kemudian dari buat santri lain yang nggak mungkin itu setiap hari selesai hafal Quran, saya buat SOP harus berdoa buat saya. Harus berdoa buat yang apa namanya orang tuanya, ustazahnya. Jadi ini paling enak itu ustaz-ustazah. Saya pamitan Bapak Ibu sekalian, nanti selanjutnya. Ya, dengan adanya video ini saya makin percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal, bahwa sebagian dari harta Yusuf Mansur atau aset-aset Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotoseno. Ini adalah hanyalah sepenggal cerita dari Jody Brotoseno bahwa dia diberi mobil oleh Yusuf Mansur. Artinya kan masih ada cerita-cerita lain yang tidak mungkin dia ceritakan semua di depan publik seperti itu, teman-teman. Ini dugaan saya. Karena mereka ini dari cerita Jody ini seolah-olah mereka sudah sangat keterkaitannya sudah sangat kental sekali, teman-teman. Dan banyak lagi video-video lain penuturan Jody Brotoseno, mereka ini memang kenalnya sudah lama, teman-teman. Sudah lama. Di situ dia sebut Bebek Selamat, Warung Steak and Shake, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur sering membahas Warung Steak and Shake, mulai dari video Yusuf Mansur yang membahas pajak Warung Steak and Shake per tahun, mulai dari omset Warung Steak and Shake, kemudian jumlah karyawan Warung Steak and Shake. Artinya mereka ini memang
bekerja sama di warung Stick and Stick, teman-teman. Makanya kemudian kami menyuarakan untuk kemudian teman-teman lambungkan hashtag boykot warung Stick and Stick dan Yusuf Mansur gitu. Agar mereka ini kemudian bisa muncul di permukaan dan memberi jawaban gitu. Bagaimana ini nasib para umat, nasib orang-orang yang menuntut haknya gitu. Nasib mereka-mereka yang selama ini kemudian memperjuangkan haknya untuk kembali ke tangan mereka gitu. Korban investasi batu bara yang saya wawancarai di Jakarta beberapa bulan yang lalu saja, ini banyak orang-orang yang kemudian menggunakan uang pensiunnya untuk kemudian berinvestasi hanya karena Yusuf Mansur presentasi di sana gitu. Dan memang menurut keputusan sebuah bank CIMB kalau tidak salah di tahun 2012, bahwa Yusuf Mansur itu memang sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keterkaitan antara Yusuf Mansur dan investasi batubara ini sangat kental sekali. Karena Pak Zaini Mustafa juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang pertama itu dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Lalu kemudian pihak BMT dan Yusuf Mansur ini mengajukan banding. Lalu kemudian sekarang sampai ke tingkat kasasi. Artinya apa, teman-teman? Artinya kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban dari seorang Yusuf Mansur. Dan menurut Bapak Iqbal bahwa Yusuf Mansur ini erat kaitannya dengan Jody Brotoseno. Jody Brotoseno ini ibaratnya korunnya Yusuf Mansur. Bahkan menurut Bapak Iqbal, untuk kemudian meruntuhkan Yusuf Mansur, yang harus duluan diruntuhkan adalah Jody Brotoseno. Karena ibaratnya Jody ini adalah tiangnya Yusuf Mansur. Kalau ini dipotong maka robohlah rumah tersebut gitu. Itu istilah atau analogi yang diberikan yang dijabarkan oleh Bapak Iqbal gitu. Maka sekali lagi saya katakan bahwa alasan kami memboikot warung Stick and Stick, alasan kami memboikot warung bebek Haji Slamet adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian meminta pertanggungjawaban dari seorang Yusuf Mansur untuk kemudian muncul menemui para korban, minimal menemui dulu para korban ini. Lebih bagus lagi kalau dia bertanggung jawab gitu. Bagaimana ceritanya nasib umat ini? Hak-hak mereka belum terselesaikan sampai hari ini. Kalau menunggu sidang sangat lama sekali, teman-teman. Sementara umur manusia tidak ada yang tahu. Sudah 2 kasus yang masuk di persidangan. Kita juga tidak hanya tinggal diam. Sudah 2 kasus yang masuk di persidangan. Tapi kan tidak mungkin semua ini masuk di persidangan. Ngantri panjang sekali dan lama sekali. Satu kasus saja memakan waktu sampai 2-3 tahun, teman-teman. Sekarang yang lagi beracara di pengadilan itu adalah kasus Pak Zaini Mustafa dan kasus Ibu Ilis di Pengadilan Bogor. Belum lagi yang lain juga menunggu antrian untuk kemudian mengajukan gugatan kepada pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Maka sekali lagi saya katakan, tujuan kita memboikot warung Stick and Stick untuk kemudian berhenti makan di sana adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian membuat Yusuf Mansur bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya dengan para korban investasi. Saya Al Walid, see you on the next videos. Tetap boikot warung Stick and Stick.